udah diajarin orang tua, bang ding bung yuk kita nabung gitu. Kaya pangkal nabung. Apa sih? Lupa gue dulu. Rajin pangkal pintar itu. Kaya pangkal nabung. Apa sih? Jakarta pangkal Pinang. Apa sih? Assalamualaikum Sobat Vidivisi. Di Ramadan tahun ini Vidivisi Religi berkolaborasi dengan brand SCH mengeluarkan t-shirt eksklusif spesial Ramadan. Untuk melakukan pemesanan kalian bisa langsung klik link description box atau mengunjungi link yang ada di bio Instagram Vidivisi Religi. Tuh dikit kan? Tuh. Tinggal 13 juta dari 15. Lo kalau nabung di mana? Celengan atau bank? Gue kalau nabung di bank. ATM deh, so far. Di bank. Di rumah punya celengan, di ATM ada. Aku nek nabung celengan ya ono, nggak recehan nek celengan. Nek bank pasti tak sisani nek gajian. Pernah nabung di celengan, hilang. Jadi nggak mau nabung di celengan lagi. Jadi gue nabung bukan cuma di satu tabungan. Jadi gue punya 3 ATM. Terus gue juga buka deposito. Terus gue juga main reksadana. Terus gue juga nyimpen cash pakai berangkas. Jadi kayak ATM buka lagi, tapi yang nggak ada kartunya gitu. Kenapa di bank? Karena mereka punya penawaran deposit. Anda tahu deposit? Nah, itu. Ya lebih aman, apalagi yang deposit kan ada jangka waktunya biar nggak diambil-ambil gitu loh. Ya karena udah diajarin orang tua, bang ding bung yuk kita nabung gitu. Takut uangnya diambil babi ngepet. Kalau di celengan enggak takut gua. Apalagi kan banyak ya kayak celengan-celengan habis itu dimakan rayap kayak gitu sih. Kalau di bank ya karena nggak nyimpen duit di bank itu ribet kalau mau transaksi apa-apa. Nek celengan ki sebenarnya aji mumpung, soalnya nek misalkan beli rokok ada kembalian 500 tak celengi, tapi nek gajian untuk masa depan tetap. Untuk jodohku tunggu ya, kalem tabungan gua oke. Kalau di bank ya untuk dana darurat, kebetulan kan saya belum berumah tangga, jadi ya untuk dana darurat di suatu saat saya diusir misalnya sama orang tua saya. Soalnya pengalaman kalau misalnya megang duit di rumah, entah di celengan mau lu kasih kunci segimana, lagi butuh mah ya kebuka sayang gitu kan, jadi ya di tabungan. Lo kalau nabung sebulan berapa sih? Nabung sebulan Tergantung pemasukannya. Keluar masuk sih sebenarnya gue bingung ya. nggak tentu ya. Nggak nentu lah. Sekitar 10% dari penghasilan gue. Semenjak udah nggak kuliah mungkin di angka 2. Tak sisain pasti 2,5. Ini kebutuhan utama gue dan kebutuhan yang kayak mabok dan lain-lain, sisanya ya udah gue simpen gitu. Jadi nggak ada batas, nggak ada minimal maksimal, nggak ada. Jadi sisanya udah tabung. Boleh tahu, tapi reksadana aja ya. Dalam 1 bulan sejuta. Tapi habis itu gua ambilin lagi. Jadi udah masuk keluar lagi. Nge-wedding doang. Wedding pun kan dibayarnya langsung transfer. Ya udah itu aja yang gue tabung. Kalau gue setoran tunai ke bank sendiri sih udah nggak pernah sekarang. Paling ya udah ada transferan itu gue tabung, transfer itu gue tabung. Ya se-moodnya gue aja nabung berapa. Minimal masuk saldo 1 juta lah. Tapi itu masih dikit nggak sih? Dikit lah, tergantung. Tergantung orang ya. Iya. Kalau crazy rich? Ya kalau crazy rich, jangan kan nanti dipanggil Baris Krim. Nah, lo punya tabungan berapa sekarang? Terus dijawab nih. Iya dong. Anjir, tabungan gua. Berapa ya sekarang tabungannya? Tuh yang tapal Kemarin udah kepake, jadi mulai dari nol lagi. Kayaknya udah kepake deh, udah nggak ada. Terakhir tuh sekitar 10-an. Jangan privasi. Jangan dong privasi. Sekitar 20 jutaan. Sekitar goceng deh kayaknya. Segituan lah. Ya cukup lah buat ketemu di Cambuk, nyamperin gitu kayak hai, aku ada loh di dunia ini. Dia harus nonton kayak bucin sama 45 000 orang sombong loh. Paling 5 juta sih di ATM atau maaf. Sekarang tuh 9 juta. Jadi ada satu project yang diundur lagi. Gue harus mencairkan reksadana karena gue nggak mungkin mencairkan deposito. Boleh ditunjukin nggak saldonya? Kan punya ATM banyak tuh. Saldo ATM? Jangan dong, nggak boleh. Oh, ojo ditunjukin kayak ngono. Mesti mengklaimnya nanti sombong. Mending rasa. Kagak ada yang banking. Udah nggak ada kan udah nggak pakai.
tabungan gua. HP aku di mana? For information, aku tuh bikin ATM yang emang nggak ada m-bankingnya. Akunnya di HP lama, HP baru. Tuh dikit kan? Tuh. Berapa tuh? 800. 3.100.000. Ini juga wedding kemarin belum masuk nih. Di ATM cuma segini. Apa itu? 648.000 rupiah. Tunjukin nih. Iya dong. Jangan dong. Undangnya si Atta harusnya. Jangan gua. Itu baru tuh. Indra Ken. Dilesin. Tinggal 2,8. Tuh, Oppo gua ya 20.000. Mau ditambahin nggak? Nih tinggal 13 juta dari 15.100.000 tuh. Belum dibayar lagi tagihannya. Belum dibayar, ketahuan dan sejuta. Tahu riba nggak? Tahu? Riba tuh apa sih? Apa sih riba? Riba tuh apa sih? Karena belum nyampe ilmunya. Apa sih sebutannya? Bunga gitu ya? Nabung di bank riba nggak ya? Riba dong. Ya riba. Tapi nek menurutku enggak sih. Tapi nggak tahu sih. Enggak. Katanya sih riba ya. Riba sih sebenarnya. Cuman gimana lagi? Riba buat orang-orang yang ambilin duit gue tuh dari administrasi. Buat gue mah enggak, gue kan nyimpen doang. Iya gak? Enggak. Kan ada bank syariah. Tapi gue nggak nabung di bank syariah juga sih. Jadi kayak Upah mereka lah untuk membantu apa yang kita butuhkan gitu. Anggap aja ya dia kerja kan udah nyimpenin duit gue, ya udah. Riba sebenarnya mau lah. Jelasin sana sini ngelesnya bingung. Udah riba. ya riba sih, ya riba deh. Tapi lo takut gak kena riba? Enggak. Iya nggak takut. Kan itu urusan dia, bukan urusan gue. Takut sih, tapi gimana ya? Mungkin gue kurang islami banget kali. Jadi gue kayak cuek-cuek aja gitu. Ya udahlah, namanya juga usaha gitu. Dosa ditanggung berdua, dia bagi dua. Takut juga sih, cuman Gimana? Semua orang sekarang melakukan itu. Saya jadi bingung. Kita pulang aja deh, Kak. Oke, gue hapus. Kalau AA sih kan menilainya itu dua pandangan, bisa riba, bisa tidak. Kalau misalkan memang bunganya besar, itu bisa dikatakan riba. Tapi kalau bunganya kecil, maksudnya bunga di sini kan bukan bunga, apa sih namanya? Kita ikut nyimpen nih di tempat orang. Seenggaknya kan kita ngasih juga gitu, udah ngejagain punya kita nih gitu. Jadi apa sih namanya? Di bank tuh apa sih namanya? Kalau misalkan sebulan tuh dikenainnya segini. Ya gitulah pokoknya. Kalau misalkan dia nggak besar mah nggak masalah sih. Kalau udah besar tuh udah riba banget. Tapi kan ada juga pandangan beda juga tuh bank syariah sama bank konvensional. Kalau bank konvensional nggak tahu tuh ke arahnya gimana. Tapi kalau bank syariah tuh yang tahu tuh dana-dana yang diambil dari setiap tabungan itu dia gunakan buat investasi zakat yang lain gitu. Kayak misalkan mau ternak lele atau apa gitu, ngebangun usaha orang lagi gitu tuh. Berarti AA di syariah? Enggak, di konvensional. Kalau menurut AA nggak riba banget lah gitu. Tapi tetap riba, ada ribanya pasti ada ribanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat sekalian ya, kita kali ini akan mereaction sahabat-sahabat kita yang ditanya tentang riba dan tabungan. Ya, menabung itu bagus dalam Islam ya. Kita disuruh menabung, mempersiapkan hari tua kita, membuat planning, rencana masa depan kita di dunia ya. Kalau di akhirat jelas dengan sedekah, dengan infak, dengan sedekah, dengan zakat kita, dengan wakaf kita, itu untuk akhirat. Semua kita sudah sering mendengar. Tapi masalah menabung di dunia, menabung di dunia yang berhubungan dengan riba. Riba itu apa? Dalam makna kata riba itu adalah ziyadah, bertambahnya, membengkaknya saldo kita, uang kita dengan kita titipkan ke orang lain. Bukan hanya dengan di bank ya. Kalau kita meminjam uang orang, kita pinjam uang orang, kemudian dia minta ditambah itu pengembaliannya. Kita pinjam 1 juta, dia bilang kau balikan bulan depan kau bayar 1.100.000 itu riba. Bagaimana jahatnya riba ini ya? Orang dalam keadaan kesusahan, ya, orang miskin, tak punya uang untuk makan, tak punya uang untuk biaya hidupnya. Kemudian dia minta tolong kepada kita, Bang, tolong aku belum bisa bayar sekolah anakku, aku belum bisa bayar kontrak rumahku, aku nggak punya uang untuk makan hari ini, bulan ini. Kemudian antum pinjamkan uang. Kemudian minta dia melebihkan kembaliannya dengan berbunganya uang tadi, dengan bertambahnya pengembaliannya. Itu yang disebut dengan riba. Mestinya orang miskin yang datang ke rumah kita, dia berhak atas harta kita. Ya, dia berhak atas harta kita. Kita mesti berikan kepada dia sedekah,
bukan meminjamkan uang kemudian meminta kembalian yang lebih besar. Ya, itu haknya dia sebetulnya dia minta, tapi kita pinjamkan dan kita minta lebih. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan berperang dengan riba. Nah, jadi kalau seandainya kita hari ini masih menggunakan fasilitas bank yang berbunga, ya, atau meminjamkan, ataupun pelaku lintah darat, naudzubillah nih, suka meminjamkan uang ke orang-orang, kemudian dengan mengharapkan bunga daripada pinjaman, itulah riba, berperang dengan Allah. Maka mulai hari ini jangan sampai kita nekat berani menantang Allah, berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan ya, dulu Indonesia ini negara kita berperang dengan penjajah, berperang dengan Belanda, berperang dengan Jepang, dengan tentara sekutu. Tapi hari ini kalau saja kita tidak bertaubat dari riba, masih mengambil hutang riba, negara kita hari ini hakikatnya sedang berperang dengan Allah. Semoga pesan ini bisa terdengar oleh para penguasa juga untuk menghentikan hutang piutang ini yang ada hubungannya dengan ribawi. Di dunia mungkin tak nampak, sebagian tak nampak, tapi sebagian besar Allah hancurkan di dunia. Tidak ada satupun saya lihat orang yang mengambil hutang bank riba kemudian sukses bisnisnya. Apa yang terjadi? Hampir sebagian besar nih survei yang saya lakukan pribadi, banyak teman-teman saya dikatakan ini miliuner, orang kaya. Apa yang terjadi setelah kita cek? Ternyata kalau dijual asetnya semua, kemudian dibandingkan dengan jumlah hutangnya, masih lebih banyak hutangnya. Nauzubillah min dzalik. Maka ada satu tips dari saya supaya kalian tidak terlilit hutang. Nah, apalagi riba. Mau tahu nggak bagaimana caranya supaya kita tidak terlilit hutang? Ada satu cara. Jangan berhutang. Hiduplah sederhana, kembali kepada sunnah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu dari saya, komen saya tentang riba, dan jangan suka pamer harta. Ya, kalau kalian pamer harta, kalian diincar sama pajak, ya, kantor pajak. Kemudian kalian yang kedua akan diincar oleh maling. Ya, para pencuri akan mengincar rumah kalian kalau kalian pamer kemewahan. Yang ketiga, orang hasad, orang iri, dan bisa saja itu bisa mengancam kehidupan kalian. Sekarang kita lihat orang-orang yang mengaku sultan, sombong, pamer harta, kemewahan. Saya dulu sudah feeling, tidak lama lagi Allah pasti hancurkan. Istidraj. Kalau tak cepat kembali kepada Allah bertaubat, yakinlah azab Allah itu dekat. Azab Allah menunggu kalian. Maka bertaubatlah, hiduplah sederhana, simple life, simple problem. Ya, sederhanakan kehidupan kita, sederhanalah masalah kita. Bersederhana dalam keperluan hidup kita berpesta pora, berfoya-foya dalam urusan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.